Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pemrograman berorientasi objek, pertemuan yang kelima, praktikum produktif rekayasa perangkat lunak kelas 12 SMK Tekstil dan Nita Salam oleh saya sendiri Kahfi Gunardi. Pada pertemuan kali ini melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang pembuatan aplikasi desktop menggunakan bahasa pemrograman Java NetBeans khususnya untuk GUI atau Graphical User Interface. Nah, tujuannya ini yang pertama merancang antarmuka atau user interface UI, kemudian membuat kode program untuk antarmuka atau user interface. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tampilan menu seperti ini, menu siswa. Nah, kemudian kemarin juga sudah kita bahas bagaimana cara mendapatkan nilai dari setiap komponen dari menu siswa ini di dalam GUI gitu ya. Kemudian setiap codingannya sudah kita catat juga. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep aplikasi desktop tanpa menggunakan database. Jadi tidak tersimpan gitu ya. Jadi kita hanya fokus di bagian front end di sini, di bagian GUI Graphical User Interface-nya. Kemudian nanti si data yang sudah dimasukkan ini akan dimasukkan ke dalam backend. Kemudian nanti akan ditampilkan kembali ke dalam GUI. Nah, itu untuk pertemuan kali ini, dan pertemuan nanti di pertemuan selanjutnya mungkin akan masuk ke dalam sini, konsep aplikasi desktop plus database. Jadi bisa disimpan. Jadi bagaimana dari front end ke back end, dari back end ke simpan di database, dan di database bisa ditampilkan kembali ke dalam GUI. Seperti itu. Kita mulai ke praktek. Kita lanjut lagi ke pertemuan sekarang, yaitu di NetBeans. Bapak harap kemarin sudah praktek yang NetBeans ini. Yang sebelumnya sudah praktek ya, udah sampai sini ya. Kemarin kita hasil akhirnya seperti ini. Nah, ketika dimasukkan misalkan 01 Kahfi Gunardi, sini 12 RPL1, misalkan agamanya Islam, tugasnya sudah bisa diceklis semua. Terus username-nya misalkan dimasukkan QWERTY, passwordnya dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Ketika input, nah muncul jawab pen-nya pop up gitu ya. Ini bisa diokekan. Update juga sama. Nah, ini pop up. Delete juga sama. Ya. Seperti itu. Ini yang kemarin. Kita melanjutkan dari yang kemarin sampai terakhir sampai sini. Kemudian di tugasnya setiap setiap komponen, misalkan ini text field itu di kopas ke dalam Word ke sini ya. Di Word-nya udah Bapak share di Text Learning. Misalkan ini NIS. Nah, ini codingannya seperti ini di kopas ke tempatnya di sini. Ini di copy pastekan ke sini, kemudian username di sini dan lain sebagainya. Setiap komponen dari mulai text field, combo box, radio button plus button group, checkbox sampai button itu dikopikan dan dipastekan ke Word sini codingannya. Nah, sekarang kemarin menyisakan tentang sisanya adalah tabel ya. Jadi tabel emang belum Bapak kasih tahu cara codingannya, dan sekarang akan Bapak kasih tahu ya. Jadi nanti tugasnya yang Word ini diisi beserta codingannya, nanti dikumpulkan seperti itu ya. Nah, sekarang di pertemuan kali ini Bapak harap udah pada ngumpulin semua yang Word ini sudah diisi. Kecuali yang tabel berarti yang belum ya. Tabel kan belum Bapak ajarkan juga. Terus codingannya sudah diisi semua. Sudah sampai bisa pop up seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita melanjutkan untuk bagian tabel. Ya, sekarang untuk bagian tabel. Jadi kalau yang pertemuan-pertemuan selanjutnya hanya mengisi Word-nya tapi codingannya nggak ada, ya otomatis susah ya. Ya, jadi dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalau PBO itu Bapak ulangi lagi, selalu berlanjut seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya belum, ya akan susah untuk mengikutinya. Nah, sekarang di pertemuan kita kali ini kita akan coding tentang refresh tabel, yaitu untuk menambahkan di sini nih ya, di bagian GUI-nya. Jadi bila mana nanti kita masukkan datanya di sini, dimasukkan. Kemudian ketika klik input, maka data yang dimasukkan akan masuk ke dalam tabel ini. Dan hasil akhirnya contohnya seperti ini.
Nah, jadi ketika dimasukkan untuk pertemuan kali ini hasil akhirnya akan seperti ini. 1 nama, misalkan ini 12 RPL Assalam Islam, tugasnya di checklist semua, username-nya dimasukkan, terus passwordnya juga dimasukkan, input, oke, bakal muncul di tabel sini. Ya, tabelnya pun berubah ya. Tadinya yang di GUI hanya 4 title tuh, 4 kolom ya, 4 kolom, tapi ketika di run itu akan berubah sesuai dengan jumlah biodata yang di sini. Jadi ada NIS, ada nama, ada kelas, ada agama, ada tugasnya apa aja, username dan password. Jadi yang dimasukkan di sini bakal masuk ke dalam tabel yang ada di bawahnya. Seperti itu ya. Ini contoh hasil akhir pada pertemuan kita kali ini. Nah, untuk sampai situ Bapak akan menyampaikan dulu materi ya terkait pertemuan sekarang, pertemuan kelima berarti ya, pertemuan kelima. Nah ya, pertemuan kelima ini produktif kelas 12 ya. Nah, kita akan membahas tentang si menu siswa ini ya. Kita masih satu menu aja gitu ya, pelan-pelan. Bila mana nanti satu menu sudah selesai, kita akan ke menu-menu selanjutnya ya. Karena di menu-menu selanjutnya tinggal refaktor copy, ganti-ganti codingan seperti itu. Jadi kita fokusin dulu ke satu menu. Kalau satu menu ini semua udah bisa input, memasukkannya ke dalam tabel, juga nanti akan memasukkannya ke dalam database. Nah, menu-menu lain akan ngikut dan tinggal dirubah-rubah aja. Makanya yang perlu ditekankan di sini, kalian jangan menghafal codingan. Ya, jadi kalian di sini pahami codingan ini buat apa, gitu ya. Jadi setiap codingan itu kalian pahami. Makanya Bapak bentuk di sini Microsoft Word ya, di sini beda-beda. Ini siapa yang baru masuk? Ini ya. Nah ya, di sini ya Bapak bentuk Word di sini supaya kalian bisa memahami untuk text field itu codingannya seperti apa, untuk combo box itu seperti apa, radio button itu seperti apa, checkbox dan lainnya seperti apa. Makanya Bapak bikinkan tugas kali ini bentuk Word untuk kalian paham kedepannya bakal seperti apa gitu. Ya, jadi kalian tidak menghafal codingan tapi memahami codingan. Kemudian lanjut kita ke siapa yang baru masuk? Elis. Yuk, siapa lagi yang baru masuk? Tolong diingatkan teman-temannya karena mengganggu Bapak ketika menyampaikan materi ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan melanjutkan codingannya. Jadi untuk menyampaikan ke sana ya. Jadi kita langsung masuk ke bagian backend. Bapak harap menunya pada bikin semua. Kita masuk ke bagian backend, ini bagian source di sini nih. Nah, kemarin codingannya sudah seperti ini ya. Sudah ada kelas di sini, kelas siswa. Nah, kelas siswa ini Bapak ulangi lagi sesuai dengan menunya. Jadi kalau menu siswa di sini kelasnya juga kelas siswa, seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada atribut. Sudah ada yang namanya konstruktor kemarin. Nah, di dalam konstruktor ini dimasukkan sesuai dengan codingan setiap komponen. Jadi kalau NIS ini, NIS di sini kan bentuknya text field, maka codingannya juga seperti ini. Nama juga text field, codingannya seperti ini. Combo box itu codingannya seperti ini. Ya, combo box tuh yang ini ya, yang kalau diklik ada drop down ke bawah gitu ya. Nah, kemudian untuk radio button ya bentuknya ini nih, bulat-bulat seperti ini. Ini radio button yang telah digabungkan dengan button group. Nah, ini codingannya seperti ini ya. Sudah Bapak kemarin ajarkan, tinggal ditonton ulang kalau misalkan lupa lagi. Kemudian untuk checkbox ya, bentuknya kotak dan ada checklistnya nanti ya, bentuknya checklist seperti ini. Ini namanya checkbox, codingannya seperti ini. Nah, ini username itu bentuknya text field, juga sama seperti tadi NIS dan nama, codingannya seperti ini. Password sama seperti text field, cuman nanti pada akhirnya ada coretan seperti ini di bagian getText-nya. Cuman codingannya tetap sama. Text field juga, kalau password field ya ada coretannya seperti ini. Nah, ini di bagian sini kita akan coding di bawah kelas ini. Jadi jangan salah codingannya ya. Kita bakal coding di sini nih. Di sini ya, di bagian public menu siswa ini kan ada di apit atau dikurung oleh dua kurung kurawal ya, di sini di public menu siswa. Kita akan coding di bawah sini.
di sini ya. Di enter aja di bawah di sini sebelum kelas ini. Ya, kita coding di sini jangan salah, soalnya kalau misalkan salah nanti codingannya juga akan error. Ya. Jadi kita coding di bawah sini. Jadi tadi di public siswa ini di enter, kita coding di sini. Nah, di sini silakan kalian masukkan public void refresh tabel. Nah, ini bentuknya sebuah fungsi ya, ataupun ya sebuah function. Nanti jadi bisa dipanggil beberapa kali. Ya, si codingan ini, si refresh tabel ini adalah codingan untuk merefresh si ini, siapa namanya ini, si tabel ini, biar yang dimasukkan di sini masuk ke dalam tabel seperti itu ya. Nah, jadi bikin refresh tabel seperti ini masih merah ya, masih error, gak apa-apa. Kita tambahkan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ya. Di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup itu kita akan coding di dalam situ. Jadi di sini kita coding. Seperti itu ya. Jadi silakan buat public void refresh tabel, kurung kurawal biasa buka tutup, kemudian kurung kurawal buka tutup yang ini, kemudian kita coding di antara kurung kurawal buka tutup tersebut. Nah, di sini. Tapi sebelumnya ketika sudah bikin ini, kita bikin dulu apa yang namanya ini nih. Bapak buka dulu tadi hasil akhirnya. Nah, ini private default tabel model ya seperti ini. Jadi di bagian atasnya di bagian sini nih, masukkan private default, langsung aja gini, default, kontrol spasi. Nah, cari default tabel model. Default tabel model. Nah, yang ini. Ya. Kita pakai yang namanya default tabel model. Jadi kita modelkan dulu si tabelnya sebelum kita nanti mengisi si tabelnya. Nah, cara memodelkan dulu si tabelnya pakai yang namanya nih, default tabel model. Jadi kalau kalian pakai kontrol spasi, masukin aja default tabel gitu ya. Nah, kontrol spasi nanti ada namanya default tabel model. Nah, seperti ini tulisannya. Dan ini kalau misalkan dikliknya benar, di atasnya juga akan nambah. Kemarin kan Bapak udah kasih tahu ke kalian bagaimana cara mengeluarkan pop up pakai J option pen gitu ya. Jadi ketika diklik langsung pop up itu yang kalian masukkan. Nah, sekarang satu lagi, import ini. Jadi kalau misalkan di sininya sudah benar tulisannya, bakal muncul lagi di atasnya yang ini, tabel model. Nah, di sini baru kita namai tabel modelnya, katakanlah model. Ini model ini boleh bebas, boleh X, boleh Y, boleh Z, bebas. Kalau di Bapak ini pakai model, namanya model gitu ya. Kita isi dulu modelnya ini 0 atau kosong terlebih dahulu gitu ya. Jadi sama seperti hasil akhirnya nih, seperti ini. Ya, jadi bikin dulu default tabel model di paling atas setelah kalian tadi bikin yang ini ya, refresh tabel model. Jadi di bawah sini ya, kalian bikin private default tabel model sampai dengan 0. Kemudian boleh juga bikin public void refresh tabel. Nah, di sini gitu ya. Kemudian lanjut nih hasil akhirnya refresh tabelnya. Kalau di sini, kalau di hasil akhirnya Bapak bikin di bawah si kelas, tapi di atas, kalau bikin di atas juga tidak apa-apa ya. Kemudian di sini dimasukkan model nih seperti ini, model sama dengan new default tabel model. Nah, seperti ini ya. Jadi model ini tadi kalian bikin di atasnya. Kemudian di dalam refresh tabel kalian juga bikin lagi. Jadi konstruktornya dipanggil di dalam fungsi si refresh tabel ini. Ya, di sini. Model sama dengan new model default tabel model. Kemudian, nah, ketika kita bikin yang namanya tabel, ya ini, kita bikin tabel. Tabelnya udah ada ya. Bapak harap kalian tabelnya juga udah kasih nama. Ya, kemarin kan udah dikasih nama, klik kanan, change variable name, dikasih nama. Kalau Bapak di sini namanya tabel
siswa. Table ya, bukan tabel. Table pakai bahasa Inggris, bukan di sini. Kalau kalian namanya pakai bahasa Indonesia tabel misalkan di situ, ya nanti di sananya juga harus tabel seperti itu. Ini ada yang baru masuk. Siapa ini, si David baru masuk. Oke, lanjut. Nah, di sini di bagian model ini ya, ketika kalian bikin dulu model tabel seperti itu, bikin dulu kolomnya. Ya, bikin dulu kolom. Jadi ketika kalian sudah bikin tabel di sini di bagian bawah sudah dinamai, nah di codingannya di sini kalian bikin dulu model add kolom. Nah ya, pilih yang ini add kolom, kita jadi bikin kolomnya dulu. Bikin kolomnya sebagaimana? Nah, bikin kolomnya sesuai dengan biodata yang kita masukkan. Nah di sini kan ada nama, ada NIS, ada nama, ada kelas, agama, tugas, username, dan password. Ya sama, berarti di kolomnya juga kita harus bikin kolom NIS, nama, kelas, agama, dan lain sebagainya. Makanya di sini ketika add kolom, sini dimasukkan add kolom, masukkan namanya, misalkan di sini NIS. Kemudian di bawahnya juga sama, model add kolom, masukkan di sini nama dan sebagainya. Jadi ini boleh di copy, boleh di paste. NIS, nama, terus apa di sini? Kelas, agama, tugas, kelas, agama, tugas, username, bawahnya juga password. Gitu ya. Jadi ketika kalian bikin refresh tabel, bikin dulu modelnya. Model di sini Bapak bikin sudah. Kemudian setelah bikin model, kemudian kalian bikin kolom. Bikin kolomnya ya sesuai dengan jumlah biodatanya di sini. Kalau biodatanya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ya di sini juga add kolomnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Namanya juga ini namanya bebas ya. Namanya bebas. Ini tuh nama di sini nanti akan berpengaruh ke nama di sini nih. Title ini bakal berubah, jadi nanti namanya sesuai yang ada di sini. Ya, jadi nanti akan membuat 7 kolom di sininya. Nah, kemudian setelah kalian bikin kolom, baru si model ini kalian terapkan ke si tabel di GUI yang sudah kalian buat. Makanya di sini kan ketika kalian buat di sini dinamai ya si tabelnya. Namanya di sini kalau Bapak table_siswa. Nah, maka di sininya juga ditulis table_siswa set model. Nah, jadi modelnya kalian udah bikin kolom. Nah, maka modelnya di sini diterapkan ke dalam si tabel siswa. Seperti itu. Jadi kalian udah bikin model, istilahnya seperti itu, modelnya diterapkan ke dalam tabel siswa. Jadi ini tabel siswa ini sama dengan yang ada di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian sudah sampai sini, baru si refresh tabel ini kita panggil di dalam menu siswa di sini. Jadi ketika di run itu si modelnya bakal langsung diterapkan di dalam si tabelnya. Caranya adalah di bagian menu siswa di sini nih, di bawah ini components di sini nih ya. Setelah titik koma, enter ke bawah, kita panggil si refresh tabel ini. Refresh tabel. Siapa yang baru masuk lagi? Silva. Ya. Ya, jadi setelah itu dipanggil di sini. Maka ketika seperti ini ya kita coba jalankan di run ya. Nah, berubah tuh. Di sininya bakal si tabelnya ini bakal mengikuti kolom yang sudah kita buat di sini tuh ya. Ini ada NIS, kita buat NIS. Nama. Dan ini NIS-nya ini kan di sini NIS-nya gede nih. Besar semua. Dan ini pun mengikuti, NIS-nya besar semua. Nama mengikuti nama, kelas ini mengikuti kelas, agama dan lain sebagainya. Nah, bahkan Bapak ini salah pun di sini ikut salah tuh. Jadi kan Bapak di sini bikin kolom user namae. Nah, di sini juga user namae. Ya, jadi mengikuti yang kolom yang sudah kalian bikin di model. Ya, maka di sini ketika Bapak close, ketika ini Bapak masukkan, kan gini ya, username. Lalu ketika dijalankan lagi,
Nah, tuh akan mengikuti. Jadi ini bukan mengikuti ini ya. Ini nama-nama si kolom ini mengikuti model yang kalian tadi bikin di refresh tabel. Ya, seperti itu. Jadi mengikuti yang di refresh tabel ini. Oke, lanjut. Gimana caranya agar ketika kalian memasukkan biodata ini, misalkan 001 dan lain sebagainya, gitu ya, itu bakal masuk ke dalam si tabel ini. Nah, caranya nanti akan Bapak ajarkan. Ini kan kalau sini masih belum ya, ketika di input hanya berbentuk pop up aja. Nah, belum masuk ke sini. Nah, kita belajar sekarang untuk memasukkan dari data yang dimasukkan ini ke dalam tabel ini. Caranya adalah otomatis. Karena nanti yang akan dipencet adalah tombol input, maka kita masukkan codingannya ke dalam tombol input. Nah, jadi kita cari ini codingan tombol input. Boleh klik 2 kali di sini. Nah, di sini berarti kemarin ya. Boleh juga kalian klik kanan, event, action performance. Nah, di sini intinya di codingan buttonnya, button input. Nah, ya, terus kemudian kalian codingnya itu di setelah baris J option yang kemarin kalian buat. Kalian kemarin bikin siswa di sini, kemudian bikin J option di sini. Nah, kalian bikin di enter di bawahnya. Jadi kalian geser ke paling kanan ya, setelah titik koma kalian enter ke bawah. Di bagian sini ya codingannya. Jadi di bagian di bawah codingan J option pen yang kemarin kalian. Wah, makanya kalau kemarin belum pada buat, bakal bingung. Oh, ini codingannya gimana? Jadi silakan dibuat dulu codingan yang sebelumnya. Nah, nanti codingan yang sekarang tinggal ditambahkan. Seperti itu. Nah, kalian sudah bikin modelnya sudah diterapkan di dalam tadi tabelnya ya, di GUI-nya sudah diterapkan. Bagaimana sekarang cara memasukkan dari data-data yang dimasukkan ke dalam tabel? Nah, caranya adalah di bagian sini ya, kalian buat model titik add row. Nah, kalau tadi kan kalian bikin kolom ya, tadi kan Bapak ajarkan kalian bikin kolom ya, yang atas ini bikin kolom tuh yang ke bawah sini ya. Nih, ini yang ke bawah ini kolom. Kalau row atau baris itu yang ke pinggir. Ya. Nah, makanya ketika kalian masukkan kan kita mau nambah baris di sini, maka di sini pilih add row. Add row. Nah, add row juga di sini bentuknya adalah objek. Ya, jadi bentuknya adalah objek. Jadi kita harus memasukkannya dalam bentuk objek. Sini kan kita udah buat objeknya, objek siswa nih. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam sini. Dalam titik komanya di sini bisa kita masukkan new string ya. Karena defaultnya emang yang dimasukkan ke dalam GUI ini adalah string, kemudian titik dua kali titik kotak bukan titik kotak, kurung kotak ya. Tahulah kurung kotak, kalian cari ya di sebelah kanan P kalau di keyboard. Ya, ada kurung kotak, ada kurung kurawal, ini kurung kotak ya. Ini menandakan kita akan bikin yang namanya array. Nah, seperti itu. Kemudian new string ini udah selesai. Kemudian kurung kurawal. Nah, jadi ada 2 kurung di sini ya, new string di dalam kurung biasa ini ya. Ada new string, kurung kotak, kemudian kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini diantaranya di sini kita enter. Gitu. Jadi di enter gini ya. Nah, jadi ada space di sini, ada ruang di sini yang akan kita masukkan. Akan kita masukkan codingan lain. Nah, di sini sudah selesai sampai sini, kita tinggal masukkan si isi dari si objek siswa ini di dalam add row ini. Jadi kita kan akan memasukkan datanya itu di dalam baris ya. Makanya kita udah bikin nih model add row. Nah, di sini kita masukkan s titik nis. Nah, misalkan ini kita masukin nis. Kemudian yang kedua kita masukkan s titik nama. Boleh ke pinggir, terus ke pinggir sini ya. Di sini terus, ataupun kalau Bapak biasanya seringnya ke bawah, jadi di enter. Sama aja.
boleh aja ya. Jadi boleh ke pinggir, boleh ke bawah. Kalau ke pinggir kan nanti kalian bingung harus ke sini. Kalau Bapak biasanya ke enter ke bawah. Nah, ini nis nama ini, posisi ini menentukan nanti sesuai kolomnya. Jadi gini ya. Ini nis bakal ada di paling kiri. Ya, paling kiri. Kemudian yang ke sebelah ini ya berarti ada di bawahnya. Nah, ya Bapak contohkan dulu aja deh. S titik nama, kemudian kan di sini kemudian kelas, S titik kelas, kemudian S titik apa di sini? Agama, kemudian S titik tugas username paspor, tugas, koma S titik username, koma S titik password. Nah, yang di terakhir tidak usah di koma. Ya. Nah, ini tuh urutannya harus sesuai dengan tabel yang kalian buat di atas. Nih, kolomnya. Sini kan urutannya kalian pertamanya itu bikin nis di kolom paling kiri ya, di kolom sini nih. Paling kiri itu kalian bikinnya nis, kemudian nama, kelas, agama, tugas, username, password. Ya, ini urutan ke bawahnya. Dari mulai kiri ke kanan. Nah, maka di sininya pun kalian harus samain. Berarti di sininya juga awalnya nis, kemudian nama, kelas, agama, tugas, username, dan password. Seperti itu. Ya. Jadi kalau urutannya harus sama dengan kolom yang tadi kalian buat. Jadi kalau kalian pertamanya bikin kolom nis, ya di sininya juga pertamanya harus nis terlebih dahulu. Nama, ya kedua nama, ketiga kelas, kemudian selanjutnya apa, seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan kolom yang kalian buat di atas di replace tabel ini di bawah sini ya. Nah, ini kalian save, bisa kalian run. Nah, 001 kasih masukkan nama Kahfi Gunardi. Kemudian di sini bisa diklik tugasnya. Misalkan ini tugas 3, masukkan password username-nya, kemudian password-nya, di input, klik OK. Nah, bakal keluar muncul di bawah sini. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika hasilnya bakal akan muncul di dalam tabel. Nih, contohnya. NIS awalnya kan NIS. Di sini kalian masukin NIS, maka paling kiri adalah NIS. Kedua nama, ini nama ya, ini nama, maka keluar di keduanya pun nama. Ketiganya kelas di sini, maka yang keluar ketiganya pun di sini adalah kelas. Jadi hitungannya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Kalau atas ke bawah, kalau codingan kan dari atas ke bawah. Nah, kalau tampilan tabelnya itu dari kiri ke kanan. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kalian input lagi, klik inputnya 2 kali, maka akan terus nambah. Tapi hasilnya sama. Karena ini nggak hilang nih. Si data dari yang kalian masukkan di sini tuh nggak hilang. Ketika kalian input lagi, oke, akan terus bertambah seperti itu. Nah, gimana caranya biar kalian datanya di sini biar hilang seperti itu ya. Nah, maka kalian buat di sininya. Kita set si text field-nya itu biar kosong ya, biar bisa diisi lagi di di percobaan selanjutnya. Ya. Panggil nama text field-nya. Nih, text field-nya kan kalau dari awal dulu Bapak pernah namai si text field-nya itu pakai nama text ya. Ini sesuai nama di sini nih. Text nis. Sini teks nama. Nah, maka di sininya juga sama seperti itu. Teks nis kita set kosong. Nah, kemudian kita coba lagi ke yang lain. Nah, perlu diketahui yang bisa dikosongin itu hanya yang komponennya berbentuk text field. Jadi kalau yang selain text field itu tidak bisa dikosongkan. Jadi kalau pas pertamanya isinya sudah ada checklistnya ataupun sudah ada titiknya, ya itu harus kita klik dan kita ubah. Kalau text field ini bisa langsung kita set kosong seperti itu. Titik set
Nah, seperti ini ya. Ini sudah, nah maka nanti ketika di run hasilnya akan seperti ini. 001 Kahfi RPL3 misalkan Islam, tugasnya sudah selesai semua, username-nya dimasukkan, passwordnya juga dimasukkan, input muncul pop up J option pen, oke, muncul di sini. Dan yang di textbook pun nilainya tadi hilang, seperti itu ya. Tapi kalau yang di radio button dan di yang lain itu masih berubah. Nah, maka kita bisa isi ulang 002 misalkan di sini. Pulanah binti Pulan. LPL Asalam. Islam, tugasnya sudah selesai semua, passwordnya misalkan ini. Username-nya mohon maaf tadi, terus kemudian passwordnya, input, J option pen keluar, pop up, oke-nya diklik, muncul yang kedua, dan di sini hilang lagi. Jadi bisa diisi ulang dan diganti-ganti. Seperti itu ya. Nah, ini yang codingan ini yang sudah Bapak ajarkan ke sini. Ini yang refresh tabel. Ini di copy, dimasukkan ke dalam Word sini. Terus di bawahnya kalian masukkan juga, tadi kan ada kalian nambahin codingan di bagian tombol input ya. Nah, ini kalian codingannya juga copy lagi, masukkan ke dalam tombol input. Mana tombol input itu di atas ya kemarin. Nah, oh salah, nambahin berarti di bawahnya. Nah, gitu ya, input di sini ya. Jadi setiap kali kalian menambah codingan, tolong catatannya ditambahkan juga. Jadi setiap kali codingannya di sini bertambah, misalkan di input ya ditambahin, di sininya juga ditambahkan, seperti itu. Jadi tugasnya untuk kali ini, yang pertama kalian menambahkan nanti untuk di classroomnya, untuk di Texas Learning-nya belum Bapak buat tugasnya ya. Nanti tempat pengumpulan tugasnya Bapak ini buat di Texas Learning ya, di Texas Learning. Jadi tinggal kalian kumpulkan kembali Word ini ya, yang Word ini yang sudah kalian tambahkan ya, sudah kalian tambahkan ini nih tadi, dan ini ya sudah lengkap semuanya. Jadi Word kalian kalau kemarin kan 01 ya yang bagian refresh tabel, sekarang berisi. Nah, itulah yang akan dikumpulkan nanti di dalam Texas Learning. Nama tugasnya ini Bapak sekalian buat di Texas Learning ya. Nama tugasnya, ini Bapak balik dulu ke bagian sini. Nah, nanti nama tugasnya adalah tugas materi ke-5 ya. Nanti Bapak buat di sininya ya, buat ini baru tempat pengumpulannya. Jadi silakan kalian kumpulkannya hanya berbentuk Word-nya yang sini, seperti itu ya. Nah, untuk tugasnya juga Bapak, karena ini gampang tinggal menambahkannya saja. Jadi Bapak untuk deadline tugasnya itu sampai hari Minggu ya, hari Minggu. Jadi silakan kalian setelah ini selesai nanti Bapak rekamannya Bapak share, kemudian nanti kalian bisa langsung praktikum. Nah, nanti Word-nya ditambahkan tadi. Nah, Word yang sudah ditambahkan dikumpulkan di dalam Texas Learning. Sampai di sini materi Bapak sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Halo? Pak, yang tombol update dan delete buat apa itu Pak? Nah, untuk tombol update dan delete, karena ini kita hanya masih berbentuk ini ya, yang Bapak terangkan tadi ya. Kita hanya masih konsepnya tanpa database ya, tanpa database, jadi masih berbentuk GUI ke dalam database. Update dan delete-nya belum Bapak tambahkan. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita tambahkan. Pertemuan selanjutnya kita akan langsung ke sini ke database. Tapi database-nya di pertemuan selanjutnya pun bukan database yang pakai MySQL. Ya, kita kan sudah belajar di pembelajaran basis data kan pakai MySQL ya.
Nah, kalau di pertemuan selanjutnya basis datanya kita belum sampai ke basis data yang di MySQL. Kita pakai database-nya pakai menggunakan array. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya bakal Bapak ajarkan. Ya, tapi untuk tombol yang sekarang itu hanya untuk tombol input aja. Update dan delete-nya belum dicoba seperti itu, karena kita masih istilahnya pelan-pelan lah belajarnya. Yang penting kalian bisa memasukkan dulu ke dalam tabel. Jadi untuk update dan delete-nya masih belum bisa ya kalau yang sekarang. Itu jelas? Pak, ini tugas perorangan apa kelompok, Pak? Perorangan. Semua juga dari kemarin tugasnya perorangan, cuman kalau pengerjaannya boleh berkelompok. Jadi misalkan kalau tugasnya berkelompok hasilnya sama, ya boleh. Yang penting inputnya harus perorangan, gitu ya. Siap? Ada yang mau tanyakan lagi? Jadi itu ya tugasnya, Bapak ulangi lagi. Jadi tugasnya menambahkan refresh tabel yang ini, ya. Menambahkan ini default tabel model di atasnya, kemudian menambahkan juga ini codingan di dalam button input. Nah, ini silakan kalian copy masukkan ke dalam Word yang kemarin. Jadi yang tabel siswanya diisi, yang tombol input ya juga ditambahkan. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan sebelum Bapak absen? Bapak akhiri, silakan kerjakan tugasnya. Nanti Bapak bikin tempat ngumpulin tugasnya di Texas Learning. Bapak akhiri kali ini, semoga bermanfaat. Dikerjakan tugas-tugasnya. Nanti kalau yang mau rekamannya ada di YouTube. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chat ini, video call ini. Selamat mengerjakan tugas.